Bullying adalah tindakan bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti mereka. Nah, biasanya bullying ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Bullying bukan lagi menjadi sesuatu yang langka dalam masyarakat Indonesia. Pasalnya saja, pada tahun 2021, KPAI menerima laporan sebanyak 2.982 kasus bullying. Mirisnya, hampir setengah dari kasus tersebut dialami oleh anak di bawah umur. Bullying tentunya merupakan tindakan yang tidak terpuji, dan biasanya para pembuli ini memiliki kelebihan dibandingkan si korban, misalnya saja dari segi fisik, atau dari segi material, atau mereka lebih populer. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi seorang pembuli adalah kurangnya kasih sayang dari orang tua, sehingga ia ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain dengan cara yang salah. Faktor lain bisa jadi karena ia pernah dulu dibully, sehingga ia ingin orang lain merasakan hal yang sama seperti dirinya. Sekarang mari kita kenali jenis-jenis pembulian yang ada di antara kita. Yang pertama ada pembulian dalam bentuk verbal. Seringkali jenis pembulian seperti ini tanpa sadar sering kita lakukan. Biasanya berupa kalimat kasar atau ejekan yang kita tujukan kepada seseorang. Dan seringkali korban merasa memiliki ketakutan karena trauma dari tanggapan atau ucapan buruk yang pernah diterima oleh korban. Kemudian ada juga pembulian dalam bentuk fisik. Berbeda dengan pembulian secara verbal, pembulian fisik dapat meninggalkan luka yang mudah terlihat. Biasanya korban sering menunjukkan ketakutan berlebih saat bertemu pelaku. Pembulian dalam bentuk fisik juga tidak hanya berupa pukulan atau aksi yang meninggalkan luka. Trauma yang didapat dari pembulian fisik bisa memiliki efek lebih besar dan efek lebih lama dari pembulian dalam bentuk verbal. Kemudian yang ketiga ada pembulian dalam bentuk sosial. Bentuk pembulian ini biasanya berupa pengucilan atau intimidasi yang dilakukan secara berkelompok atau terhadap seseorang. Nah, biasanya korban pembulian seperti ini seringkali mengalami kesulitan berteman dan sering menyendiri. Keempat, ada cyberbullying. Tipe bullying ini seperti sering terjadi di sosial media, di mana banyak munculnya hater yang seringkali memberikan komentar negatif kepada pengguna sosial media yang lain. Dan yang terakhir, ada pembulian secara seksual atau yang kita sering kenal sebagai sexual harassment. Biasanya ini menimpa anak-anak atau remaja dan menyebabkan trauma berat kepada korban-korban. Bullying tentunya merupakan tindakan yang tidak terpuji, dan biasanya pembuli cenderung memiliki kelebihan dibandingkan korban. Kelebihan yang dimaksud yaitu pembuli kemungkinan lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih populer, dan sebagainya. Terlebih lagi, seorang pembuli akan terus melanjutkan tindakannya walaupun mereka menyadari tindakan mereka telah menyiksa ataupun menyakiti orang lain. Maka dari itu, bullying tidak mencerminkan karakter korban, melainkan tanda dari kurangnya karakter seorang pembuli. Tindakan tidak terpuji ini kemungkinan besar mengakibatkan para korban untuk mengalami depresi, perubahan perilaku keseharian, kehilangan ketertarikan terhadap aktivitas yang biasanya mereka gemari, gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental, dan sebagainya. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa contoh nyata kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Pada kasus pertama ini, sebuah siswa dari SMP 16 Malang tertimpa kasus bullying fisik. Sang korban dianiaya dengan cara diangkat beramai-ramai oleh para pelaku dan kemudian dibanting ke lantai. Tidak berhenti di situ, tangan korban diduduki oleh para pelaku hingga tangannya tidak berfungsi lagi dan membuatnya harus menjalani amputasi. Terlebih lagi, para pelaku mengaku bahwa aksi yang mereka lakukan hanyalah sebuah candaan. Pada kasus bullying berikutnya, seorang siswa di SMA Pekanbaru, Riau, mengalami pemerasan uang oleh pelaku bullying dan dipukul dengan kayu bingkai foto. Tak berhenti di situ, pelaku menarik kepala korban dan dibenturkan ke lututnya hingga mengalami patah tulang. Pada kasus ketiga, kasus ini memakan korban jiwa sebuah junior dari Taruna di Sulawesi Selatan. Korban meninggal dunia setelah mengalami kekerasan dari para seniornya. Nah, alasan penganiayaan ini adalah karena korban melakukan pelanggaran karena tidak memakai helm ketika memasuki lingkungan kampus. Korban menghembuskan nafas terakhir setelah dipukuli oleh para seniornya. Nah, dari contoh kasus tersebut, kita bisa lihat betapa kejamnya bullying dapat terjadi. Maka dari itu, kita semua tanpa terkecuali harus mencegah dan mengetahui solusi untuk menghilangkan hal tersebut. Tapi, yang terutama adalah dari korbannya sendiri. Korban dapat melakukan beberapa hal untuk menghindari bullying. Antara lain adalah, yang pertama,
menceritakan kejadian kepada seseorang yang sangat terpercaya, dan terus menceritakan hingga seseorang mengambil tindakan atas kejadian tersebut. Yang kedua adalah tidak membuka, membaca, ataupun menghapus pesan-pesan yang dikirim oleh pembuli. Yang ketiga adalah melindungi diri sendiri dengan tidak sembarangan bertemu dengan orang yang dikenal secara online maupun offline. Yang keempat adalah menginformasikan langsung kepada pihak yang berwenang jika terancam oleh pembuli. Yang kelima adalah tidak menindas orang lain dan tetap mempertahankan interaksi sosial dan media sosial yang sehat. Kita pribadi sebagai mahasiswa juga memiliki peran penting dalam mengurangi kasus bullying di Indonesia. Sebagai kalangan yang boleh dibilang terpelajar, kita paham betul dengan dampak buruk dari bullying. Sudah selayaknya kita tidak melakukan bullying. Dan seperti kata pepatah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, maka sebaiknya kita mencegah bullying. Lalu, bagaimana cara kita mencegah bullying? Kita sebagai mahasiswa dapat dengan mudah membuat sosialisasi tentang pemahaman perundungan secara online ataupun offline. Dari sana, semua orang akan mengerti bahwa dampak dari bullying itu memang sangat keras. 2. Kita harus sensitif terhadap situasi dan sekeliling kita agar peka terhadap kasus bullying. Dan yang terakhir sebagai mahasiswa adalah kita dapat membuat kampanye seperti ini agar mereka memiliki pemahaman yang banyak tentang pengertian hingga solusi dari bullying sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton.